Di sini saya akan menjelaskan perhitungan persediaan periodik token company pada periode 31 Januari. Dapat kita lihat pada saat sebelumnya terdapat. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan persediaan periodik pada token company periode 31 Januari. Dapat dilihat pada soal terdapat purchasing atau pembelian sebesar 2000 unit dengan masing-masing unit senilai $5 dan terdapat penjualan pada tanggal 15 Januari sebesar 500 unit dan pada tanggal 31 Januari sebesar 700 unit yang ditotal menjadi 1200 unit. Persediaan akhir adalah jumlah produksi atau jumlah persediaan awal atau jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurangi dengan penjualan, yaitu 2000 dikurangi 1200 sebesar 800 unit untuk persediaan akhir. Pertama, saya akan menjelaskan metode FIFO, first in first out, yaitu yang pertama datang maka akan pertama keluar. Persediaan awalnya tidak ada atau nol. Produksi, karena tadi terdapat pembelian 2000 unit seharga $5, maka untuk produksi 2000 dikali $5 yaitu $10, $10.000, dan persediaan akhir sebesar 800 unit, 800 dikali $5 yaitu $4.000. Maka harga pokok penjualan atau COGS untuk 1200 unit terjual adalah $6.000. Maka laporan laba rugi periode 31 Januari untuk token company karena penjualannya tadi itu 1200 unit dan tiap penjualan itu sebesar $10, maka penjualan sebesar $12.000 dan dikurangi harga pokok penjualan sebesar $6.000, maka didapatkan laba kotor sebesar $6.000. Selanjutnya untuk LIFO atau last in first out, di mana barang tersebut datang terakhir dan akan keluar duluan. Karena tidak ada persediaan awal, maka 0. Untuk produksi sama-sama pada 2000 unit dikali $5 sebesar $10.000 dengan persediaan akhir 800 unit, maka 800 dikali $5 sebesar $4.000 dan harga pokok penjualan sebesar $6.000 untuk 120 unit yang terjual. Didapatkan harga penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor LIFO sama seperti dengan FIFO, yaitu laba kotor sebesar $6.000. Hal ini sama karena tidak adanya persediaan awal dan harga yang dibeli untuk 2000 unit awal itu sama, tidak ada yang berbeda. Untuk rata-rata, metode rata-rata harus dicari nilai rata-rata nilai pembelian. Karena tidak ada persediaan awal, hanya terdapat pembelian sebesar 2000 unit dengan kos sebanyak $5, maka 2000 dikali $5 dibagi 200 unit yang tersedia sebanyak $5 per unit. Berbeda halnya jika produksi melakukan pembelian dengan kos yang berbeda tiap unitnya, maka akan didapatkan rata-rata yang berbeda. Karena rata-ratanya 5, metode rata-rata memiliki harga pokok penjualan untuk 1200 unitnya sama sebesar $6.000 dan didapatkan laba kotornya pun sama sebesar $6.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan persediaan token company periode 28 Februari. Kita masukkan dulu jumlah produksinya senilai 800 ditambah 1200 dan dapat diperoleh sejumlah 2000. Kemudian kita masukkan jumlah penjualan 600 ditambah 900, kita peroleh hasil 1500.
Kemudian kita cari persediaan akhirnya dengan cara jumlah produksi dikurang penjualan, dan kita dapatkan hasil 500. Kemudian kita cari FIFO-nya, yaitu persediaan awal senilai 800 dikali $5, dan kita dapatkan senilai Rp4.000. Kemudian produksinya 1.200 dikali $6, kita peroleh Rp7.200. Kemudian persediaan akhirnya sebesar 500 unit, yaitu 500 dikali $6, kita dapatkan hasil Rp3.000. Kemudian harga pokok penjualan 1.500 unit terjual dengan Rp8.200. Kemudian kita cari LIFO-nya, yaitu persediaan awal 800 dikali $5, kita dapatkan hasil Rp4.000. Kemudian kita masukkan jumlah produksi, yaitu 1.200 dikali $6, yaitu kita hasilkan 7.200, itu adalah jumlah produksi. Kemudian kita masukkan lagi persediaan akhir 500 unit, yaitu dengan cara 500 dikali $5, kita dapatkan hasil Rp2.500. Kemudian harga pokok penjualan 1.500 unit terjual, diperoleh hasil Rp8.700. Jadi rata-rata nilai pembelian yaitu 800 dikali $5 ditambah 1.200 dikali $6 dibagi 2.000 unit sama dengan Rp6. Kemudian persediaan awalnya yaitu 800 dikali $5, kita peroleh hasil Rp4.000. Kemudian produksi dengan jumlah produksi 1.200 dikali $6, kita peroleh hasil Rp7.200. Kemudian persediaan akhir 500 unit, 500 dikali $5,6, kita dapatkan hasil Rp2.800. Jadi harga pokok penjualan 1.500 unit terjualnya dengan Rp8.400. Kemudian kita lanjutkan lagi soal berikutnya, yaitu berapa COGS dari 1.500 unit yang terjual dan berapa nilai persediaan akhirnya, yaitu token company laporan laba rugi periode 28 Februari. Penjualan 1.500 dikali $10 dan kita dapatkan hasil Rp15.000. Kemudian harga pokok penjualan 8.200 dan kita peroleh laba kotornya dengan cara jumlah penjualan dikurang harga pokok penjualan dan kita peroleh hasil Rp6.800. Kemudian token company laporan laba rugi periode 28 Februari, yaitu penjualan 1.500 dikali $10 diperoleh Rp15.000. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan yaitu Rp8.700 dan kita peroleh lagi laba kotornya senilai Rp6.300. Kemudian kita masukkan lagi laporan laba rugi periode 28 Februari, yaitu penjualan 1.500 dikali $10 dan dihasilkan Rp15.000. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan senilai Rp8.400. Kemudian kita dapatkan hasil laba kotornya yaitu Rp6.600.000. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan persediaan token company periode 31 Maret, yaitu jumlah produksinya senilai 500 ditambah 1.500 sama dengan 2.000, penjualannya 600 ditambah 800 sama dengan 1.400. Kemudian kita peroleh persediaan akhirnya dengan cara jumlah produksi dikurang penjualan yaitu senilai 600. Kemudian kita cari FIFO-nya, yaitu persediaan awal 500 dikali $6, kita peroleh hasil Rp3.000. Kemudian kita masukkan nilai produksinya yaitu 1.500 dikali $8, kita peroleh hasil Rp12.000. Jadi jumlah produksinya itu Rp12.000. Kemudian persediaan akhirnya senilai 600 unit, 600 dikali $8, kita peroleh hasil Rp4.800. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan 1.400 unit terjual, yaitu dengan cara jumlah produksi
dikurang persediaan akhir dan kita peroleh hasil Rp10.200. Kemudian kita masukkan LIFO-nya, yaitu persediaan awal sebesar 500 dikali $5 yaitu 2.500. Kemudian kita masukkan jumlah produksinya senilai 1.500 dikali $8 dan kita peroleh hasil 12.000. Kemudian persediaan akhirnya senilai 600 unit. Kita masukkan 500 dikali $5 dan 100 dikali $8 dan kita peroleh hasil 2.500 dan 800. Kemudian harga pokok penjualan 1.400 unit terjual senilai 11.200. Nah, untuk rata-rata nilai pembeliannya jadi 500 dikali $5,6 ditambah 1.500 dikali $8 dibagi 2.000 unit dan kita peroleh hasilnya Rp7. Kemudian persediaan awalnya 500 dikali $5,6, kita dapatkan hasil 2.800. Kemudian produksinya senilai 1.500 dikali $8, kita peroleh hasil Rp12.000. Dan kemudian kita cari persediaan akhirnya yaitu 600 unit. 600 dikali $7,4, kita peroleh hasil 4.440. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan 1.400 unit terjual, yaitu dengan cara jumlah produksi dikurang persediaan akhir dan dapat kita peroleh hasil Rp10.360. Nah, selanjutnya berapa COGS dari 1.400 unit yang terjual dan berapakah nilai persediaan akhirnya. Nah, kita masukkan lagi token company laporan laba rugi periode 31 Maret yaitu penjualan 1.400 dikali $10, kita dapatkan nilai Rp14.000. Kemudian harga pokok penjualan senilai Rp10.200 dan kita peroleh laba kotornya dengan cara jumlah penjualan dikurang harga pokok penjualan dan kita dapatkan hasil Rp3.800. Kemudian laporan laba rugi untuk periode 31 Maret, penjualan 1.400 dikali $10, kita dapatkan hasil Rp14.000. Kemudian harga pokok penjualannya kita peroleh Rp11.200 dan kita peroleh laba kotornya senilai Rp2.800. Kemudian laporan laba rugi periode untuk 31 Maret, kita masukkan lagi penjualan 1.400 dikali $10.000, kita dapatkan nilai Rp14.000. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan senilai Rp10.360 dan kita peroleh laba kotornya senilai Rp3.640. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan persediaan token company periode 30 April. Dapat dilihat di soal terdapat pembelian pada bulan April sebesar 1.900 unit, di mana masing-masing unit bernilai $7 dan penjualan pada bulan April di tanggal 15 terdapat 700 unit. Selanjutnya pada tanggal 30 700 unit yang dimana totalnya adalah 1.400 unit. Selanjutnya untuk itu mencari persediaan akhir. Persediaan akhir itu jumlah produksi dikurang dengan penjualan, di mana jumlah produksi 600 plus 1.900 maka 2.500. Lalu penjualan di 700 ditambah 700 sama dengan 1.400, maka persediaan akhirnya 2.500 dikurangi 1.900, hasilnya adalah 1.100. Lalu kita akan mencoba metode FIFO. Yang pertama ada persediaan awal 600 unit dikali dengan $8 maka $4.800. Produksinya 1.900 unit dikali $7.000, hasilnya $13.300. Dimana persediaan akhirnya 1.100 unit dengan masing-masing $7, maka dari itu hasilnya $7.700.
maka dapat hasil harga pokok penjualan untuk 1.400 unit terjual. Jumlah produksi dikurangi dengan persediaan akhir, $13.300 dikurangi dengan $7.700, maka hasilnya $10.400. Lalu untuk laporan laba rugi periode 30 April, penjualan 1.400 unit dikali $10 hasilnya $14.000. Lalu harga pokok penjualannya itu $10.400, maka laba kotornya dapat dihasilkan penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yaitu $14.000 dikurangi $10.400, maka laba kotornya didapat $3.600. Selanjutnya kita akan menggunakan metode LIFO. Pertama, persediaan awal ada di 500 unit dikali $5, lalu 100 unit dikali $8, maka 2.500 dan $800. Lalu produksi ada di 1.900 unit dikali $7, maka hasilnya $13.300. Jumlah produksinya yaitu $13.300. Lalu persediaan akhir di 1.100 unit ada masing-masing 500 unit di $5, 100 unit di $8, dan 500 unit di $7, maka ada di $2.500, $800, dan $3.500. Maka harga pokok penjualan 1.400 unit terjual adalah jumlah produksi dikurangi persediaan akhir, yaitu $13.300 dikurangi 2.500, lalu dikurangi 800 dan $3.500, maka hasilnya $9.800. Lalu untuk laporan laba ruginya, penjualan di 1.400 unit dikali $10, maka hasilnya $14.000, dan harga pokok penjualannya di $9.800, maka dapat laba kotornya sebesar $4.200. Yang ketiga, kita menggunakan metode rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata penjualan, 600 unit dikali $7.4 dan ditambah 1.900 unit dikali $7, lalu dibagi 250 unit, maka hasilnya $7.1. Lalu persediaan awalnya di 600 unit dikali $7.4, maka hasilnya $4.440. Lalu produksinya sebesar 1.900 unit dikali $7, maka hasilnya $13.300. Lalu persediaan akhirnya di 1.100 unit dikali $7.1, maka hasilnya $7.810. Maka didapat harga pokok penjualan 1.900 unit terjual yaitu sebesar $9.930. Lalu laporan laba ruginya adalah penjualan 1.400 unit dikali $10 hasilnya $14.000, lalu harga pokok penjualannya $9.930, dan maka didapatkan hasil laba kotornya sebesar $4.070.